Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Materi hari ini manusia dan lingkungan, mata kuliah ISBD. Lingkup pembahasannya ada 4. Pertama, hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Kedua, kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan. 3, problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat. Keempat, isu-isu penting persoalan lintas budaya dan bangsa. Yang pertama, hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, serta terkait serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik baik itu positif maupun negatif. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya. Terutama manusia memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Itu menurut Eli M. Setiadi 2006. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Selanjutnya menurut Undang-Undang PLH 1982, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Menurut Prof. Dr. I.R. Otto Marwoto, lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Hubungan manusia dengan lingkungan. Ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan adalah ekologi, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah ekologi berarti ilmu rumah tanggaan. Hubungan lingkungan dengan ekosistem. Ekosistem adalah satuan kehidupan yang terdiri atas suatu komunitas makhluk hidup, yaitu dari berbagai jenis, dengan berbagai benda mati yang membentuk suatu sistem. Lingkungan hidup pada dasarnya adalah suatu sistem kehidupan di mana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem. Komponen lingkungan ada 2, faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik yaitu segala yang tidak bernyawa, seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, dan bunyi. Faktor abiotik yaitu segala sesuatu yang bernyawa, seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme, yaitu virus dan bakteri. Jenis-jenis lingkungan. Pertama ada lingkungan fisik, lingkungan alam, dan buatan. Lingkungan alam adalah keadaan yang diciptakan Tuhan untuk manusia. Lingkungan alam terbentuk karena kejadian alam. Lingkungan buatan itu dibuat oleh manusia. Selanjutnya lingkungan non-fisik, yaitu lingkungan sosial di mana manusia itu berada. Lingkungan sosial adalah wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan, yaitu interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta peranannya dengan simbol dan nilai, serta terkait dengan ekosistem dan tata ruang atau peruntukan ruang. Arti penting lingkungan bagi manusia. Yang pertama, lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup, berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan. Kedua, lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia. Ketiga, lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Keempat, lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Kelima, manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan dengan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Peran warga masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan. Kedua, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepelaporan masyarakat. Ketiga, menumbuhkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Keempat, memberikan saran dan pendapat. Kelima, menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan. Materi kedua, kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan. Hubungan lingkungan. Pertama, lingkungan memberikan makna atau arti penting bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan dapat memberikan sumber kehidupan agar manusia dapat hidup sejahtera, serta terdapat nilai ekonomi, nilai mental spiritual, nilai ilmiah, dan nilai budaya dari lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, mencapai kelestarian hubungan manusia dalam lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Kedua, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Ketiga, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Keempat, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Kelima, melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Hak, kewajiban, dan peran warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama,
Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kedua, setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kelima, setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Yang keenam, masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, hubungan penduduk dan lingkungan dan kesejahteraan. Penduduk pada dasarnya adalah orang-orang yang tinggal di suatu tempat yang secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupannya. Penduduk negara adalah orang-orang bertempat tinggal di suatu wilayah negara, tunduk pada kekuasaan politik negara, dan menjalani kehidupannya di bawah tata aturan negara yang bersangkutan. Selanjutnya ada hubungan penduduk dan lingkungan. Hal yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi pertama, aspek kualitas penduduk, di mana ada tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian. Yang kedua, aspek kuantitas penduduk, dilihat dari jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk di setiap wilayah negara. Beberapa problema lingkungan. Ada pencemaran atau polusi di lingkungan yang mencakup pencemaran udara, air, tanah, dan udara. Kedua, masalah kehutanan seperti penggundulan hutan, pembakaran hutan, dan kebakaran hutan. Selanjutnya ada erosi dan banjir, ada tanah longsor, kekeringan dan abrasi pantai, ada melepisnya lapisan ozon dan efek rumah kaca, serta penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang buruk seperti gatal-gatal, batuk, infeksi, saluran pernafasan, diare, dan tipes. Di Indonesia berhasil diidentifikasikan sebagai kerusakan SDA dan lingkungan hidup antara lain adanya terus menurunnya kondisi hutan di Indonesia, kerusakan des atau daerah aliran sungai, habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak, cita pertambangan yang merusak lingkungan, tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, pencemaran air semakin meningkat, serta kualitas udara semakin menurun, khususnya di kota-kota besar. Seiring dengan tidak tercukupnya kebutuhan pangan, maka akan muncul keterbelakangan dan kemiskinan. Materi ketiga, problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat. Adanya interaksi dalam lingkungan sosial, peran latar dalam lingkungan sosial, problema dalam kehidupan sosial. Interaksi dalam lingkungan sosial interaksi sosial sendiri adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok yang dapat terjadi apabila ada kontak sosial atau komunikasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial ini ada kerjasama, akomodasi, persaingan, dan pertikaian. Peran latar dalam lingkungan sosial yaitu suatu sistem tata kelakuan dalam hubungan pusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus dalam masyarakat, serta problem dalam kehidupan sosial itu persoalan menyangkut tata kelakuan yang abnormal, amoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Klasifikasi problema sosial menurut faktor-faktor penyebabnya ada faktor ekonomi, yaitu ada kemiskinan, kelaparan, pengangguran. Faktor biologis ada wabah penyakit. Faktor psikologis ada bunuh diri, sakit jiwa, dan disorganisasi. Faktor kebudayaan ada perceraian, kejahatan, kenakalan anak, konflik ras, dan konflik agama. Selanjutnya, kriteria suatu permasalahan dikatakan problema sosial menurut Pandello. Yang pertama, dapat berdampak dengan menghadirkan berbagai kerugian baik terhadap keadaan fisik dan mental baik individu atau pada masyarakat. Kedua, merupakan pelanggaran terhadap satu atau beberapa nilai atau standar yang mempunyai oleh sebagian besar masyarakat atau mereka yang mempunyai kekuatan pengaruh di masyarakat. Ketiga, keadaan yang terus-menerus terjadi. Keempat, memunculkan kebutuhan untuk dipecahkan berdasarkan evaluasi dari berbagai kelompok di masyarakat. Yang keempat, isu-isu penting persoalan lintas budaya dan bangsa. Isu-isu penting persoalan lintas budaya dan bangsa. Isu sendiri dibagi jadi dua, lingkungan dan sosial, di mana isu lingkungan itu ada kekurangan pangan, kekurangan sumber air bersih, polusi atau pencemaran, serta perubahan iklim. Untuk isu sosial ada kemiskinan, konflik atau perang, serta wabah penyakit. Selanjutnya, isu-isu penting persoalan lintas budaya dan bangsa di isu lingkungan. Pertama, kekurangan pangan. Kekurangan pangan menciptakan kekhawatiran berbagai pihak. Kekurangan sumber air bersih, kekurangan ketersediaan air bersih berarti telah terjadi kelangkaan air sebagai sumber kehidupan. Untuk polusi dan pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. Untuk perubahan iklim mengakibatkan adanya perubahan-perubahan yang tidak terkirakan sebelumnya. Untuk isu sosial, ada kemiskinan yang merupakan masalah global yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan, kekurangan di berbagai keadaan hidup.
Untuk konflik dan perang diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Untuk wabah penyakit adalah kejadian bernyakitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Terima kasih.